Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ada Amini Mutmainah, ada Dian Anggraeni, dan saya sendiri Ajeng Pratiwi. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai perkembangan agama dan moral. Apa sih pengertian dari agama? Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari A yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Jadi secara bahasa, agama dapat diartikan dengan tidak pergi, tetap di tempat, langgeng, abadi, yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Ada juga yang mengartikan dengan gama, yang berarti kacau, sehingga secara bahasa agama diartikan dengan tidak kacau. Ini berarti orang yang beragama hidupnya tidak akan mengalami kekacauan. Agama juga dapat diartikan sebagai perkembangan yang terkait dengan perilaku yang harus dilakukan dan perilaku yang harus dihindari oleh individu berdasarkan kepercayaan yang diyakininya. Perkembangan agama peserta didik dapat mempengaruhi perkembangan moral peserta didik, karena banyak norma keagamaan yang menjadi acuan orang dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, ketika membicarakan tentang perkembangan agama, pada saat bersamaan kita juga membicarakan tentang perkembangan moral. Secara etimologi, kata moral berasal dari kata mos. Dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya adalah mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Sedangkan secara terminologi, terdapat berbagai rumusan pengertian moral, yang dari segi substantif materialnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Dalam Kamus Psikologi menyebutkan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau juga adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku seseorang. Ada dua teori yang mencakup munculnya keagamaan pada anak, di antaranya yang pertama, rasa ketergantungan atau sense of defense. Manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 kebutuhan, yakni yang pertama, keinginan untuk perlindungan atau security and safety. Keinginan yang kedua yaitu keinginan akan pengalaman baru atau new experience. Yang ketiga yaitu keinginan untuk mendapatkan tanggapan atau respon. Dan yang keempat yaitu keinginan untuk dikenal atau recognition. Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu, kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak tersebut. Yang kedua yaitu teori insting keagamaan. Anak yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, diantaranya insting keagamaan. Insting keagamaan ini tidak terlihat terlalu jelas, karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya insting itu belum tercipta secara sempurna. Dengan demikian, pendidikan agama perlu dikenalkan kepada anak jauh sebelum anak berusia dari 7 tahun. Artinya, jauh sebelum usia tersebut, nilai-nilai keagamaan perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Nilai keagamaan itu sendiri bisa berarti perbuatan yang berhubungan dengan manusia dan Tuhannya atau hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa sikap orang tua yang harus diperhatikan dalam menentukan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Di antaranya yang pertama, konsisten dalam mendidik anak. Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Suatu tingkah laku anak yang dilarang oleh orang tua pada suatu waktu harus juga dilarang apabila dilakukan kembali pada waktu yang lain. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Sikap orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi perkembangan nilai agama dan moral anak, yaitu melalui proses peniruan atau imitasi. Sikap orang tua yang keras akan cenderung melahirkan anak-anak yang disiplin, sedangkan sikap orang tua yang bodoh amat atau acuh akan melahirkan anak yang bersikap tidak bertanggung jawab dan acuh pula terhadap lingkungan di sekitarnya. Sedangkan sikap orang tua yang penuh dengan kasih sayang, penuh keterbukaan, bermusyawarah, maka akan melahirkan atau menciptakan teladan yang baik untuk anaknya. Yang ketiga yaitu penghayatan dan pengalaman agama yang dianut dari orang tuanya.
Orang tua merupakan panutan atau teladan bagi anak-anaknya, termasuk di sini panutan dalam mengembangkan ajaran agama. Orang tua yang menciptakan iklim yang religius dengan cara memberikan ajaran atau bimbingan tentang nilai-nilai agama pada anaknya, maka anak akan mengalami perkembangan nilai agama dan moral yang baik. Yang selanjutnya yaitu sikap orang tua dalam menerapkan norma. Orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong atau berlaku tidak jujur, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong atau tidak jujur tersebut. Kemudian, setidaknya ada 3 aspek yang harus dikembangkan dalam perkembangan nilai agama dan moral pada anak. Di antaranya, yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif ini berhubungan dengan kemampuan anak usia dini dalam mengetahui perilaku yang baik dan buruk berdasarkan ajaran agamanya. Kemampuan tersebut dapat menjadikan anak memiliki berbagai pengetahuan tentang kebaikan sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua yaitu aspek afektif. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan anak usia dini dalam merasakan dan mencintai berbagai perilaku yang baik berdasarkan ajaran agamanya. Kemampuan tersebut dapat menjadikan anak memiliki kecintaan terhadap kebaikan sesuai dengan ajaran agamanya. Yang selanjutnya itu ada aspek perilaku. Aspek perilaku ini berhubungan dengan kemampuan anak usia dini dalam memilih melakukan perbuatan yang baik, serta memilih menghindari perbuatan yang buruk, sesuai dengan peraturan yang didasari ajaran agamanya. Kemampuan tersebut dapat memotivasi anak untuk konsisten dalam melakukan kebaikan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan untuknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Amini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan pemateri sebelumnya. Izinkan saya Amini Mutmainah untuk membahas materi mengenai metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan perkembangan nilai agama dan moral pada anak. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan perkembangan nilai agama dan moral pada anak dalam kehidupan sehari-hari anak, yaitu sebagai berikut. 1. Metode teladan. Anak pada usia madrasah ibtidaiyah atau anak usia dini, biasanya mereka cenderung meniru kegiatan atau perilaku orang tua atau pendidik. Maka sudah seharusnya kita sebagai calon orang tua, kita sebagai seorang pendidik, memberikan teladan-teladan yang baik kepada anak didik kita. Yang kedua adalah metode pembiasaan. Kita dorong anak didik atau bahkan anak kita melakukan suatu kegiatan secara berulang-ulang agar menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga adalah metode perhatian dan pengawasan. Maksud dari pengawasan ini adalah kita mendampingi supaya perkembangan nilai agama dan moral anak itu tetap terjaga. Yang keempat adalah metode hadiah dan hukuman. Sesekali metode hadiah dan hukuman ini sangat efektif ya. Kita tahu bahwa anak-anak itu menyukai hadiah-hadiah, tetapi bentuk hadiah itu tidak selalu hanya materi. Kita bisa memberikan hadiah itu berupa apresiasi dengan memeluk atau bahkan memberikan pujian-pujian yang lain gitu ya. Yang kelima adalah metode nasihat. Biasanya metode ini adalah memberikan pesan-pesan positif melalui metode ceramah gitu. Yang keenam adalah metode permainan. Kita bisa memasukkan nilai-nilai agama atau nilai-nilai moral dalam permainan seperti tepuk anak soleh, tepuk wudhu, dan berbagai permainan yang lain. Yang selanjutnya adalah metode karya wisata. Kita bisa mengajak anak ya berwisata ke tempat-tempat rohani seperti masjid-masjid, ke makom atau berziarah ke makom para wali gitu ya, supaya anak itu lebih mengenal mengenai agamanya dan termotivasi untuk melakukan ritual-ritual ibadah. Yang ke-8 adalah metode cerita. Kita bisa menggunakan metode ini dengan
membacakan cerita-cerita para nabi, cerita-cerita hebat para sahabat dan para wali gitu. Materi selanjutnya adalah mengenai tahap dan tugas perkembangan agama dan moral. Perkembangan beragama pada fase anak-anak yaitu berusia 6-12 tahun. Berdasarkan kesadaran beragama anak menurut Syamsu Yusuf adalah sebagai berikut. Perkembangan dan aktualisasi beragama fase masa anak-anak itu nilai-nilai agamanya, akidah, sikap dan perilaku anak. Anak harus sadar bahwa akidah itu bukan hasil pemikiran. Akidah juga merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Dan mengetahui sifat-sifat Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, mengetahui sifat Tuhan Maha Menghukum, mengazab hingga siksa neraka. Bagaimana dengan ibadah dan akhlak? Perluasan pengembangan materi pendidikan sebelumnya. Selanjutnya, pembiasaan keagamaan seperti ibadah ritual, sholat, puasa, dan berdoa. Menghafal surat dan artinya, dikenalkan hukum halal haram serta wajib dan sunnah. Bersikap hormat terhadap orang tua. Bagaimana sih kesadaran beragama untuk anak kurang dari 10 tahun? Biasanya kesadaran beragama pada anak usia kurang dari 10 tahun itu masih bersifat mekanis. Yang kedua, merupakan hasil sosialisasi orang tua, guru, dan lingkungannya. Yang ketiga, pengamalan ibadahnya itu bersifat peniruan, belum berdasarkan kesadaran. Dan bagaimana kesadaran beragama pada anak berusia lebih dari 10 tahun? Biasanya mereka itu sudah sadar fungsi agama itu sebagai moral dan sosial. Mereka juga dapat menerima bahwa nilai agama itu lebih tinggi dari nilai pribadi atau keluarga. Mereka juga sadar dalam melaksanakan kewajiban beribadah. Dengan demikian, pengembangan agama pada anak usia dini ini sebenarnya lebih dititik beratkan kepada pembiasaan dalam melakukan ibadah sesuai agamanya. Dengan tahap berpikir yang masih imajinatif, anak usia dini itu sulit memahami adanya Tuhan. Oleh karena itu, lebih difokuskan kepada pembiasaan gerakan ibadah, hafalan doa-doa pendek, dan perintah agama untuk berbuat baik kepada orang tua. Begitupun dengan pengembangan moral, diajarkan melalui pembiasaan secara berulang-ulang, dan pada akhirnya anak akan membentuk kebiasaan baru yang baik. Menghilangkan kebiasaan buruk di bawah anak dari rumah. Rumah adalah lingkungan pertama yang membentuk moral anak usia dini. Orang tua, kerabat, dan juga sesamanya juga sangat berpengaruh untuk pengembangan nilai agama dan moral. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amini Mutmainah yang telah menyampaikan materinya. Izinkan saya Dian Anggraini untuk membahas materi selanjutnya mengenai indikator tahap pencapaian perkembangan nilai agama dan juga nilai moral. Nah, tahap pencapaian perkembangan nilai agama dan juga nilai moral pada anak, khususnya usia dini, itu dipengaruhi oleh usia anak itu sendiri. Nah, berikut ada tabel mengenai standar pencapaian perkembangan nilai agama dan juga nilai moral pada anak usia dini yang telah ditetapkan oleh BNSP, yaitu yang pertama ada anak usia 2-3 tahun, di mana tingkat pencapaian perkembangannya sendiri yang pertama ada mulai meniru gerakan doa ataupun sembahyang sesuai dengan agamanya. Yang kedua yaitu mulai meniru doa-doa pendek sesuai dengan agamanya. Yang ketiga yaitu mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan lain sebagainya. Kemudian pada usia 3-4 tahun, di mana tingkat pencapaian perkembangannya sendiri yaitu diantaranya yang pertama mulai mengerti perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan, seperti pemahaman perilaku baik buruk, benar salah, sopan dan tidak sopan. Kemudian yang kedua yaitu ada mulai memahami arti kasihan dan sayang kepada ciptaan Tuhan. Kemudian pada usia 4-5 tahun, di mana tingkat pencapaian perkembangannya sendiri yaitu diantaranya yang pertama ada mengenal Tuhan sesuai dengan agamanya. Yang kedua yaitu meniru gerakan beribadah. Yang ketiga yaitu mengucapkan doa sebelum dan atau sesudah melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu memahami perilaku baik atau sopan dan buruk. Yang
menolong, sopan, hormat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. Yang kelima yaitu mengenal ritual dan hari besar keagamaan. Yang keenam yaitu menghormati agama orang lain. Nah, dari tabel tersebut pada dasarnya sejak anak berusia 2-6 tahun itu sudah merasakan tentang keberadaan Tuhannya, mengenal Tuhannya, dan juga mengenal agamanya. Perasaan dan perkenalan tersebut akan semakin luas. Oleh karena itu, sebagai orang tua maupun tenaga pendidik harus bisa mengajarkan kepada mereka tentang doa-doa harian, menyampaikan cerita-cerita Nabi, kemudian mengajarkan mereka atau membiasakan mereka untuk melaksanakan peribadatan dan juga mengenalkan kepada mereka tentang hari-hari besar keagamaan mereka. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait macam-macam nilai agama dan juga moral pada anak. Nah, berikut ini ada beberapa macam nilai agama dan juga moral yang harus dimiliki oleh setiap anak, yaitu diantaranya yang pertama ada kejujuran. Nah, kejujuran ini menjadi suatu hal yang penting ya, yang harus ditanamkan pada diri anak, karena dengan mereka mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan sebagaimana adanya, maka mereka akan terhindar dari rasa bersalah ataupun rasa penyesalan sebagai akibat dari jika mereka melakukan suatu kebohongan. Nah, maksudnya adalah ketika mereka memiliki rasa kejujuran di dalam dirinya, maka otomatis mereka tidak akan melakukan suatu kebohongan yang akan menimbulkan rasa bersalah ataupun rasa malu ketika kebohongan tersebut nantinya akan terungkap. Kemudian yang kedua yaitu ada disiplin. Nah, disiplin ini dapat menjadikan anak untuk bisa memenuhi kebutuhannya dalam banyak hal, karena disiplin ini melatih mereka untuk berpikir dan juga menentukan sendiri tingkah laku sosial yang baik dan sesuai dengan norma yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu perhatian dan peduli terhadap orang lain. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ketika seseorang mendapatkan perhatian ataupun kepedulian dari orang lain, maka orang tersebut akan merasa senang tentunya. Nah, begitupun dengan kita yang melihat ada seseorang yang masih peduli ataupun perhatian terhadap orang lain, maka kita pun akan senang melihatnya. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pada diri anak tentang rasa ataupun sikap perhatian dan peduli terhadap orang lain tersebut. Kemudian, yang keempat yaitu ada menghormati orang lain. Nah, seperti yang kita tahu bahwa menghormati ataupun menghargai orang lain itu berarti memperlakukan mereka dengan baik ataupun manusiawi. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa menghormati itu tidak muncul begitu saja di dalam diri seorang anak, maka perlu adanya bimbingan oleh orang tua ataupun seorang guru untuk menumbuhkan rasa menghormati orang lain tersebut, sehingga nantinya si anak tidak hanya mendefinisikan atau memahami menghormati orang lain itu hanya menghormati saja, tapi juga harus memperlakukan orang lain itu dengan baik dan juga manusiawi. Kemudian yang kelima ada keadilan. Nah, ketika anak sudah memiliki rasa keadilan di dalam dirinya, maka secara tidak langsung akan menimbulkan rasa kepekaan terhadap dirinya mengenai sikap-sikap moral lainnya, dan juga mereka akan cenderung membela suatu kebenaran dan juga mempertahankan kebenaran tersebut. Kemudian yang keenam yaitu ada kemandirian. Nah, ketika anak sudah diajari sikap mandiri di dalam dirinya sedini mungkin, maka selangkah demi selangkah ketika mereka memasuki masa sekolah, mereka tidak akan takut lagi untuk ditinggal sendirian oleh orang tuanya di sekolah. Oleh karena itu, perlu ditanamkan rasa kemandirian ini di dalam diri seorang anak sedini mungkin. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, kita bisa ambil contoh sebagai seorang guru atau sebagai calon seorang guru ataupun sebagai calon orang tua, kita bisa sesekali nih menerapkan sistem permainan yang menggunakan alat-alat. Nah, secara otomatis hal ini memerintahkan kepada anak-anak untuk menjaga ataupun melindungi alat-alat tersebut supaya tidak hilang dan juga rusak. Nah, hal ini yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri seorang anak. Materi yang terakhir yaitu terkait faktor pendukung perkembangan nilai agama dan juga nilai moral pada anak. Yang pertama yaitu ada internal atau dari dalam diri anak. Nah, faktor genetik atau hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan seorang individu. Hereditas dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik yang dimiliki oleh seorang individu yang diwariskan oleh orang tuanya. Kemudian, faktor
kemampuannya dalam memahami dan juga melakukan perilaku yang baik serta memahami dan menjauhi perilaku yang buruk berdasarkan